wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bondowoso dari SMK Negeri 1 Kelabang. Saya Dini Rosita Hidayati. Saya Novi Ariyanti. Dan saya Agnes Ferisa Widianti. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Agnes, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Dini, selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat. Bu Dini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik ya sekeluarga. Iya Bu. Hari ini Bu Agnes ada sesi coaching ya dengan Bu Novi ya? Iya Ibu, nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Novi jam 1 siang. Baik Bu Agnes, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bu Agnes kembangkan. Oleh karena itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama dengan Ibu Novi. Jadi, saya nanti akan hadir bersama dengan Bu Agnes dan Bu Novi. Gitu. Apakah Bu Agnes sudah siap untuk melaksanakan sesi coaching ini? Iya Bu, saya sudah siap. Saya juga ingin berterima kasih ke Bu Dini karena sudah memberikan kesempatan untuk menjadi pengamat bagi saya nanti saat melakukan sesi coaching bersama Bu Novi. Baik Bu, sebelum Bu Agnes memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu ya Bu ya, dan nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agnes. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya ya Bu ya, rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Agnes lakukan. Baik Bu. Jadi ada beberapa poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching ya. Yaitu saya akan melihat apakah Ibu itu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Virta. Seperti kita ketahui ya Bu, alur Virta itu terdiri dari tujuan ya Bu, terus identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah nanti Ibu Agnes melakukan percakapan coaching dengan prinsip-prinsip coaching gitu Bu. Nah, Ibu Agnes masih ingat prinsip coaching itu apa? Iya Bu. Ya, prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coachee ya Bu ya, terus menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif sehingga nanti memunculkan, memaksimalkan potensinya si coachee ya. Iya Bu. Ya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching Bu, itu juga yang akan saya amati nanti. Kompetensi inti ini itu sesuai dengan tabel 5 dalam rubrik penilaian, yaitu kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa ini adalah akronim singkatan dari receive, ask, summarize, dan appreciate. Nah, receive itu berarti Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee gitu Bu ya. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan dan permasalahan yang disampaikan oleh coachee nanti. Terakhir, appreciate, Ibu juga memberikan apresiasi kepada coachee. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Baik Bu, sudah jelas. Nanti saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur Virta. Kemudian juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Bu Agnes, selanjutnya saya akan bertanya beberapa hal ya. Iya Bu. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Agnes kembangkan nanti? Baik Bu, pada saat melakukan coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan
mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang secara spesifik Bu Agnes itu ingin saya mengamati lebih dalam gitu Bu? Baik Bu, kompetensi yang secara spesifik saya ingin Bu Dini amati nanti, yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Jadi fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul Bu? Ya, betul Bu. Ya. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya rasa saya bisa mengembangkan kompetensi tersebut secara bersama-sama. Ya, bersama dengan Coach ya Bu ya. Oke, kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat melatih atau mengembangkan kemampuan coaching saya. Lalu seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Baik Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan dengan penuh. Jadi daripada saya banyak berbicara, nantinya saya akan lebih banyak mendengarkan coaching, serta nanti saya juga akan bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Kedua, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan terbobot, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang berasal dari coaching, begitu. Terima kasih Bu sudah menjabarkan secara begitu rinci ya kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya amati. Selanjutnya silakan Bu Agnes melakukan sesi coachingnya bersama Bu Novi. Nanti setelah Bu Agnes selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak ya Bu ya tentang hasil proses coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berdiskusi sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Oke, baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu Agnes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Novi, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Agnes. Bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu? Alhamdulillah sekarang saya baik-baik saja, tapi saya sedikit galau Bu. Oh galau ya Bu ya. Nah begini Bu Novi, saya memang memperhatikan Bu Novi beberapa hari ini seperti ada yang diresahkan gitu Bu. Nah jika boleh tahu nih, kira-kira apa yang membuat Bu Novi ini merasa resah? Begini Bu, beberapa hari ini banyak siswa di kelas 12 TSM 1 dan 12 TSM 2 itu banyak yang membolos Bu. Itu membuat saya gimana ya Bu, saya merasa galau dan terus berpikir kenapa anak-anak sekarang jadi suka membolos itu Bu. Oh begitu Bu Novi, jadi yang membuat Ibu Novi resah ini karena akhir-akhir ini banyak yang membuat siswa khususnya kelas 12 TBSM 1 dan TBSM 2 itu sering membolos ya Bu ya. Nah, apa yang ingin Ibu Novi dapatkan dari sesi ini terkait dengan masalah siswa yang sering membolos itu Bu? Tentunya yang saya inginkan siswa yang membolos itu yang pertama menjadi berkurang ya Bu, karena banyak membolos. Saya ingin tingkat membolosnya itu berkurang, dan tentunya tujuan terakhirnya adalah agar siswa yang membolos itu tidak ada yang membolos sama sekali Bu. Seperti itu yang sangat saya inginkan, agar anak-anak itu bisa rajin ke sekolah dan tidak membolos lagi Bu, agar anak-anak dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik, seperti itu Bu. Baik, jadi harapannya Ibu nanti
siswa kelas 12 itu bisa lebih rajin lagi sekolah ya Bu ya. Iya, iya. Nah, menurut Bu Novi, kira-kira apa alasan utama dari anak-anak yang suka bolos itu Bu? Nah, itu sekarang anak-anak itu motivasinya mulai menurun. Jadi sepertinya kalau saya lihat itu di akhir-akhir ini motivasi anak-anak itu untuk bersekolah itu sangat menurun sekali. Terlihat sekali bahwa anak-anak itu sekarang malas untuk berangkat sekolah, seperti itu. Baik Ibu, jadi karena motivasi yang semakin mulai menurun ya. Bagaimana nih hubungan Bu Novi dengan siswa-siswa yang sering bolos tersebut? Apakah ada faktor lain, mungkin dari masalah keluarga, atau mungkin juga ada lingkungan yang mempengaruhi? Nah, ini Bu, kalau hubungan saya dengan beberapa siswa itu, saya sudah terbuka dengan mereka seperti itu. Jadi saya memiliki hubungan yang baik dengan beberapa, dan ada beberapa yang saya masih belum bisa memahami seperti itu, Bu. Kemudian tadi Ibu menanyakan faktor yang membuat anak-anak membolos ya, Bu. Sekarang itu ada beberapa anak-anak yang sekarang mengalami masalah keluarga, Bu, seperti itu. Jadi memang keluarga itu yang utama. Jadi ada beberapa anak yang sekarang, mohon maaf ya Bu, orang tuanya tuh sekarang gimana ya, tidak akur gitu Bu. Sedang ada masalah sehingga membuat anak itu malas untuk datang ke sekolah, motivasinya hilang seperti itu. Yang kedua, faktor lingkungan juga. Ada beberapa anak itu yang mereka memiliki geng, memiliki kelompok yang teman-temannya itu banyak yang tidak bersekolah. Itu juga sangat mempengaruhi Bu. Jadi ketika mereka nongkrong, ada teman yang tidak sekolah, itu membuat mereka juga ikut-ikutan ke sana seperti itu. Membuat siswa itu malas seperti itu. Baik, jadi faktor utamanya itu yang pertama dari masalah keluarga, di mana kedua orang tuanya banyak tidak akur, Iya. dan mungkin bahkan ada yang bercerai. Iya, iya, Bu. Ya. Kemudian kedua itu juga dari lingkungan yang mempengaruhi, salah satunya dari teman. Iya, teman. Nah, kira-kira apa saja strategi yang bisa Bu Novi pikirkan dan nantinya bisa dilakukan untuk menangani masalah tersebut? Saya ingin dan akan mencoba berdialog dengan mereka, Bu. Saya ingin mereka lebih terbuka sehingga saya lebih mudah membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, seperti itu. Kemudian selain itu, saya juga ingin berkolaborasi bersama orang tua, seperti itu. Jadi saya ingin mendatangkan orang tua ke sekolah, ataupun saya akan memvisit ke rumah siswa itu, Bu. Saya ingin melihat bagaimana latar belakang keluarganya, seperti itu, karena keluarga itu sangat mempengaruhi, itu. Baik, jadi nanti langkah pertama yang bisa dilakukan Bu Novi itu berdialog dengan siswa, kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa ya Bu ya, dengan mendatangkan ke sini, ke sekolah, atau juga bisa dengan visi. Nah, kira-kira bagaimana Bu Novi ini bisa membuat strategi tersebut menjadi lebih menarik lagi bagi siswa, sehingga mereka itu lebih termotivasi lagi untuk hadir ke sekolah? Saya akan membuat mereka itu seperti teman, seperti itu. Jadi kalau mereka menganggap kita
mereka akan lebih terbuka dan lebih leluasa seperti itu. Tapi ya tetap memperhatikan hubungan antara siswa dan guru seperti itu. Selain itu, mungkin saya juga akan memberikan penghargaan kepada siswa yang tingkat membolosnya berkurang seperti itu. Jadi yang sudah ada perubahan mungkin akan saya berikan penghargaan seperti itu. Itu bisa dengan motivasi yang positif atau sekedar memberikan mereka coklat mungkin, Bu. Baik Bu Novi, kira-kira kapan nih Bu Novi berencana untuk mulai berinteraksi lebih dekat lagi dengan siswa yang sering bolos tersebut, dan kapan Bu Novi akan menerapkan strategi tersebut? Saya ingin menerapkan secepatnya, Bu, karena agar mereka itu segera ada perubahan. Paling enggak minggu depan rencana aksi itu harus segera saya laksanakan. Mungkin awalnya saya akan mengadakan pertemuan kecil dengan mereka. Saya akan memanggil mereka, menanyakan lagi apa yang membuat mereka membolos, atau saya akan berdialog dengan mereka seperti itu, sehingga mereka menceritakan semuanya kepada saya. Dan saya akan mencari solusi bersama mereka. Jadi saya dan siswa-siswa yang bolos tersebut akan mencari solusi bersama yang nanti akan disepakati bersama. Baik Bu Novi, jadi Bu Novi akan melakukan strategi tersebut sesegera mungkin ya Bu ya. Segera mungkin. Nah, bagaimana Bu Novi akan memastikan tindakan tersebut itu berjalan dengan baik dan secara konsisten? Dari pertemuan kecil itu saya akan membuat jadwal dengan mereka. Jadi jadwal pertemuannya nanti akan terjadwal, jadi saya akan lebih mudah seperti itu, lebih mudah dalam mengetahui perkembangan mereka, sejauh mana mereka sudah berubah ke hal yang lebih positif. Selain itu, saya juga akan melibatkan guru lain seperti wali kelas ataupun guru pengajar, sehingga saya dapat mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang mereka seperti itu, dan tidak ketinggalan juga dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Jadi yang pasti Bu Novi ini akan melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan siswa tersebut. Nah, bagaimana Bu Novi berencana untuk mengukur keberhasilan dari strategi yang Bu Novi terapkan tadi? Saya akan memantau data kehadiran siswa. Jadi mungkin saya akan mengecek absensi secara berkala, apakah mereka sudah ada perubahan yang positif atau belum, dan saya akan melihat perubahan mereka, lebih spesifiknya perilaku mereka di kelas.
penguatan kesiswaan. Ya, benar sekali. Nah, baik Ibu, dari tadi kita sudah berbincang nih, kira-kira dari percakapan tadi apa yang bisa Bu Novi pelajari tentang cara tentang cara bagaimana menangani siswa yang bolos sekolah? Yang saya pelajari itu Bu, ternyata masalah membolos siswa itu bukan selalu dari diri mereka sendiri. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi, utamanya adalah yang pertama keluarga dan lingkungan, karena siswa di usia kelas 12 ini, lingkungan merupakan faktor terbesar yang sangat mempengaruhi mereka, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, saya akan lebih mendekati mereka dan lebih terbuka kepada mereka secara individual. Baiklah Bu Novi, karena waktu kita tidak banyak, semoga apa yang telah kita diskusikan dan apa yang telah Bu Novi harapkan, strategi yang Bu Novi ingin lakukan, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Novi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Agnes. Wah, luar biasa sekali ya sesi coaching tadi bersama Bu Novi. Saya lihat tadi sudah berjalan lancar ya. Bagaimana perasaannya Bu Agnes setelah melaksanakan coaching? Ya Ibu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai, dan saya sangat senang ini Bu, karena pada saat sesi coaching tadi saya bisa bercerita dan berbagi banyak hal dengan Koci, sehingga semua permasalahan yang Koci hadapi dapat tersampaikan begitu. Oke, baik Bu Agnes. Pada sesi coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Agnes harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Saya rasa saya sudah mencapai semua indikator pengembangan dari performa tadi, Ibu. Apa yang membuat Bu Agnes berpikir demikian? Jadi begini, setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar secara aktif. Saya lebih banyak menyimak daripada berbicara tanpa melakukan judgement, asumsi maupun asosiasi. Saya juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sesuai dengan alur berita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu kompetensi yang Ibu harapkan tadi? Iya Bu, saya rasa sudah. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, silahkan. Ya, berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu ya, dan sesuai dengan alur perintah. Kemudian Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching ya Bu ya. Tadi terus mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan. Terus Lapus tadi juga membantu coaching untuk merencanakan aksi. Jadi Lapus tadi sudah membantu coaching untuk merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Dan Ibu juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, saya mengamati tadi saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Novi, di mana tadi saya lihat Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi. Menurut saya itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Wah, saya sangat bahagia ini Ibu. Terima kasih ya Bu atas umpan balik dari Ibu. Sama-sama Bu. Nah Ibu, dari hasil coaching yang telah Ibu lakukan, saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya Ibu.
Jadi misalnya tadi saat ibu bicara nih sama Bu Novi, saya mengamati ibu itu tadi sibuk mencatat ya Bu ya. Iya Bu. Yang sebetulnya kalau menuju ke standar seharusnya ibu lebih memberikan kehadiran penuh seperti kontak mata seperti itu. Bagaimana pendapat ibu? Iya Ibu, benar sekali menurut Ibu. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan berusaha dalam proses coaching itu berusaha memberikan kehadiran penuh atau presence dengan menatap langsung atau melakukan kontak mata yang lebih intens dengan si coaching. Oh gitu. Nah untuk rencana tindakan tersebut, kira-kira kapan Ibu Agnes akan mulai mengembangkannya? Insya Allah dengan segera Ibu, mungkin saya akan melakukannya saat melakukan coaching dengan Ibu Mufli besok. Oh besok, wah bagus sekali. Dari diskusi kita ini, apa yang kira-kira yang terbayang yang akan Ibu lakukan gitu ya untuk meningkatkan performa kan? Baik Bu. Area. Ya. Wah mulai besok ya Bu, bagus sekali Bu. Oke, dari diskusi kita kali ini Bu ya, kira-kira apa yang terbayang dalam benak Ibu nih ya? Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area ini? Baik Bu, besok saat proses coaching dengan Ibu Mufli, saya berencana untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence yang seperti Ibu katakan tadi. Selain itu, saya juga akan terus melakukan latihan agar dapat melatih mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot agar kedepannya saya bisa sharing lebih banyak lagi dengan coach dan dapat menggali potensi coach secara lebih menyeluruh lagi. Begitu. Begitu, bagus sekali Bu. Semoga kompetensi tersebut dapat tercapai ya Bu sesuai dengan harapan Ibu. Jangan lupa nanti hasil pengamatan ini dicatat dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Siap Bu. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Agnes sampaikan? Untuk saat ini masih belum ada Bu. Oke. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapat dari proses kita ini? Baik, dari proses ini saya sudah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun saya masih perlu meningkatkan kemampuan untuk memberikan kehadiran penuh atau presence. Oke. Semoga kompetensi tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan Ibu ya. Dan semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan memaksimalkan potensi coaching. Iya Bu, saya juga akan terus berlatih coaching sehingga kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Oke Bu Agnes, kita akhiri ya sesi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.